Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News pemakaman Ratu Elizabeth II dan masih bersama kami pakar hubungan internasional Dina Prapto Raharja. Mbak Dina, boleh kita lihat saat ini iring-iringan jenazah Ratu Elizabeth ini akan dibawa kemana dan prosesi apa yang mengiringi setelah perjalanan ini? Tadi menuju ke St. George Chapel, St. George ya. Ini menarik sekali ya bahwa masyarakat setia berhari-hari ya menunggu bukan hanya pada saat penghormatan waktu itu ya di satu lokasi itu, tapi pada saat mengiringi pun sekian panjangnya itu ya orang menunggu, dan luar biasa ini menurut saya, luar biasa. Dan kabarnya kemarin pada saat disemayamkan di Westminster Hall itu antrean sampai 8 km Mbak Dina. Belasan jam ya orang mengantri. Betul sekali. Bahkan seorang mega bintang David Beckham itu harus mengantri 12 sampai 13 jam untuk bisa memberikan penghormatan terakhir kepada sang ratu. Ini kita lihat Mbak Dina, rupanya masyarakat masih setia memberikan penghormatan terakhir kepada sang ratu. Respek yang begitu besar ya kepada Ratu Elizabeth. Mbak Dina, tadi pada saat kita break, Mbak Dina sempat menyebutkan bahwa memang mengapa ratu ini sangat dicintai oleh masyarakatnya. Ratu Elizabeth itu orang yang berpegang kukuh ya pada pendiriannya. Ada begitu banyak skandal yang menerpa keluarga kerajaan semasa beliau hidup. Ada doubts juga, keraguan-raguan, tapi beliau bisa menjawab itu semua dengan elegan gitu ya, dengan satu prinsip yang teguh bahwa keluarga kerajaan itu bagian dari identitas Inggris, dan beliau konsisten menunjukkan niatnya untuk terlibat ya dalam setiap kejadian pedih yang terjadi di masyarakat. Ada gempa bumi, ada kejadian-kejadian krisis ekonomi. Beliau menunjukkan gesture peduli. 1952 sampai 2022 itu generasi saja sudah berubah 3 kali, boomer, X, milenial. Sekarang generasi Z, teknologi sudah berubah sangat drastis. Namun kita lihat Mbak Dina bahwa masyarakat Inggris masih mencintai ratu sebegitu dalam. Ya, saya kira hanya seseorang yang bicara dari hati, seseorang yang betul hadir buat masyarakat, yang kemudian dikenang karena dirasakan ada ikatan batin lah dengan masyarakat, ikatan emosional juga dengan keseharian masyarakat. Kalau nggak begitu saya kira nggak mungkin ya orang bisa menangis gitu kan, dan rela menunggu berjam-jam gitu. Saya kira dalam sejarah sedikit sekali ya tokoh politik gitu yang sampai sebegitunya diperlakukan. Jadi luar biasa sih, saya juga respect betul ini pada beliau ini. Mbak Dina, tadi sebelum break kita membahas bahwa apa sih sebenarnya tugas Raja Charles ini setelah prosesi pemakaman. Tadi Anda menyebutkan bahwa akan banyak ada gejolak politik yang pasti terjadi, mulai dari ekonomi, dan bahkan diprediksi Inggris itu secara ekonomi ya akan jatuh duluan dibandingkan negara-negara Eropa yang lain. Uni Eropa. Ya, jadi tugas seorang raja di sini pertama-tama dia harus menjalin komunikasi dulu dengan Perdana Menteri ya. Ada banyak hal yang tentu harus dibicarakan terkait praktisnya upaya Inggris jangan sampai jatuh ke dalam lembah krisis yang dalam. Karena semua laporan sudah menunjukkan resesi itu sudah dimulai dan akan makin dalam pada musim gugur ini, apalagi musim dingin. Jadi ini situasi yang menurut saya tidak main-main ya. Jadi dan bukan hal yang mudah mungkin untuk Pangeran Charles. Per hari ini juga kalau dilihat perbincangan di media massa juga bicara tentang Pangeran Charles dan peranannya di sektor energi terbarukan. Beliau itu tempo hari kan sempat muncul di G20 meeting ya, di saat mau pindah tangan ke Indonesia dari Italia. Beliau bicara soal climate change kan. Dan di situ beliau bicara betapa pentingnya kita bersegera untuk pindah ke renewable energy gitu kan. Nah, ini ada perkembangan yang menarik bahwa ternyata terbuka sejak negara-negara dunia ketiga menolak untuk impor plastik dari negara-negara maju. Itu plastik menumpuk banyak sekali di Eropa dan Amerika. Artinya yang selama ini
melakukan polusi pada dunia itu justru adalah negara maju. Dan itu kan sebenarnya sudah berkali-kali diungkapkan ya oleh negara berkembang dalam pertemuan-pertemuan climate change di PBB, bahwa pengguna emisi gas itu yang menciptakan gas rumah kaca sebenarnya bukan negara berkembang. Yang justru paling banyak itu yang negara industri. Karena industri mereka itu yang non-stop 24 jam harus memproduksi barang-barang yang memang mengkonsumsi CO2 sangat tinggi gitu loh. Jadi kalau kita bicara soal transformasi tadi di bidang energi pun pasti Raja Charles juga harus berpikir lagi nih gimana caranya, berarti kan semua rencana untuk berubah transformasi sekarang bisa jadi gagal karena Eropa demi tadi memotong inflasi yang demikian tinggi, saat ini mereka kembali menggunakan batu bara. Artinya kembali lagi menggunakan energi fosil, bukan energi terbarukan. Ini satu hal yang ironis, satu hal yang saya kira ya selepas kejadian ini sayangnya ada banyak hal yang sangat serius yang harus dipikirkan oleh seorang Raja Charles. Oke, Mbak Dina, kita juga tadi sempat bahas bahwa ternyata popularitas Raja Charles ini rendah pun permasyurinya Camilla dibandingkan putranya sendiri, sampai berembus kabar yang berulang kali tapi tidak kunjung kejadian, yaitu Raja Charles membypass jabatannya. Jadi dia dilengkapi langsung dari Ratu Elizabeth ke anaknya. Kalau misalnya kita lihat disambungkan dengan kondisi ekonomi dan politik saat ini di let's say Inggris lah, tidak usah Britania Raya. Bisakah Charles memiliki perubahan-perubahan yang kemudian bisa membawanya ke arah lebih baik? Kalau saya lihat, saya nggak ingin juga spekulasi terlalu jauh ya. Yang saya yakin itu situasi konteks landscape politik atau medan politik dan ekonomi untuk Inggris sulit, itu aja. Bahwa strategi beliau akan seperti apa, tentu beliau sedang berpikir keras untuk itu ya. Kalau saya menilik kebiasaan keluarga kerajaan, biasanya kan mereka punya advisors, punya para penasehat politik yang juga memantau ketat ya perkembangan politik di luar sana, politik praktis gitu ya. Posisi Perdana Menteri segala macam itu pasti dipantau ketat, termasuk juga posisi partai oposisi. Jadi tinggal masalahnya apakah itu didengar, apakah ide yang muncul itu selaras dengan kebutuhan di masyarakat atau ada penyesuaian di sana-sini. Kalau misalnya dilihat dari sosoknya, Ratu Elizabeth kan memiliki karisma negarawan. Sementara Raja Charles ini karismanya yang saya tangkap secara pribadi ya Mbak Dina adalah selebritis. Selebritis, oke. Ya, untuk menangani sebuah konflik politik gejolak politik yang begitu pelik seperti ini, apa sebenarnya yang harus dijabarkan melihat dari kondisi politik dan ekonomi di sana? Ya gimana ya, kalau kita bicara soal politik praktis, popularitas di mata publik itu satu faktor yang penting. Oke. Sangat-sangat penting, karena masalahnya kalau trust-nya nggak ada, rasa percayanya nggak ada dari masyarakat, itu ditandai dengan popularitasnya nggak ada juga. Jadi beliau mau bicara apapun, bisa diartikan negatif gitu loh. Padahal you shouldn't shoot the messenger gitu kan. Harusnya pesan dari pesan itu harusnya ditangkap, jangan sampai hanya karena yang menyampaikan bukan orang yang kita sukai, akhirnya pesannya nggak sampai gitu. Jadi bisa jadi harus ada macam akrobat gitu ya yang dilakukan oleh keluarga kerajaan supaya stabilitas politik tetap terjaga. Bisa jadi Raja Charles akan lebih banyak diam, kemudian menyerahkan urusan politik ke putranya gitu. Putranya atau siapalah ya yang lebih populer. Seperti masa Ratu Elizabeth kan sempat yang diturunkan Diana justru kan, bukan Charles gitu kan. Nah, itu juga hal yang menarik, tapi itu strategi juga, strategi politik untuk justru dulu brand ambasadornya adalah Diana ketika itu. Jadi ada macam-macam cara sih sebenarnya untuk tetap
mendongkrak popularitas keluarga kerajaan ya. Tinggal apakah itu di Mbak Dina sekarang keluarga kerajaan sedang populer atau sedang tidak populer? Sebenarnya menurun ya, popularitasnya ini menurun, cuman sekitar 60% kalau dari survei yang ada. Kalau Anda melihat ini sejak Harry dan Meghan Markle keluar atau Meghan sudah sejak tahun 96 turun? Angka yang saya lihat itu justru yang 2022 aja sih, saya nggak lihat yang tren penurunan secara umum. Jadi sejak Ratu Elizabeth, suaminya Ratu Philips meninggal dunia, kan kemudian mulai dibuat survei-survei terbaru ya, karena mungkin prediksi orang juga bisa nggak lama gitu kan, Ratu akan menyusul. Jadi di situ sudah mulai dilakukan polling beberapa kali, dilihat figur-figur kerajaan ini siapa yang paling populer. Ternyata Meghan dan Harry termasuk yang populer loh di kalangan milenial. Demikian pula William dan istrinya Kate. Sementara Charles dan istrinya cuma 19% dukungan publik, Charles cuma sekitar 40%. Jadi overall dukungan pada keluarga kerajaan sekitar 60%. Dan secara demografis, artinya sebaran penduduk 50 tahun ke atas yang masih sangat pro terhadap keluarga kerajaan. Sisanya sudah mulai ya wait and see lah, dilihat saja gitu perkembangan. Apakah masih relevan atau tidak? Ya. Mbak Dina, kalau untuk pasca Ratu Elizabeth mangkat, seperti apa nantinya hubungan Indonesia dengan Inggris yang selama puluhan tahun, bahkan sejak Indonesia merdeka itu sama sekali hampir tidak ada gesekan ya? Hampir tidak ada konflik. Saya kira sih kalau hubungan bilateral kita dengan Inggris pada dasarnya akan cenderung baik-baik saja. Indonesia tidak punya kepentingan untuk bergesekan juga dengan Inggris, dan sesaat sebelum Ratu mangkat pun justru tingkat surplus kita terhadap dalam perdagangan dengan Inggris meningkat gitu. Jadi kita diuntungkan sebenarnya dari transaksi perdagangan dengan Inggris. Dan 2021 kita meningkatkan intensitas komunikasi juga dengan Inggris, mengubah sejumlah prioritas kerjasama. Jadi kalaupun ada perubahan, apalagi tadi catatannya adalah secara ekonomi mungkin karena Inggris akan kontraksi ya, ekonominya menurun, otomatis akan ada penyesuaian juga dalam kerjasama ekonomi. Nah itu pasti akan ada pertemuan lanjutan lagi. Tapi artinya segala ketidakcocokan atau apalah keinginan-keinginan yang itu akan disampaikan secara terbuka dengan Inggris. Biasanya komunikasinya baik kok. Duta besar Inggris yang ditempatkan di Indonesia biasanya seseorang yang sudah bisa bahasa Indonesia juga. Jadi luar biasa. Jadi luar biasa, dia selalu menaruh orang yang punya skill ya, punya keterampilan kultural juga sehingga bisa mengambil hati masyarakat Indonesia. Jadi people to people connection-nya relatif bagus Inggris, beasiswa ya kan, kerjasama budaya itu juga relatif baik. Jadi kalau di tataran bilateral menurut saya nggak ada masalah yang memprihatinkan sih Mbak. Baik, kalau misalnya secara multilateral seperti apa Mbak Dina? Nah, kalau secara multilateral konteksnya tadi mungkin yang salah satu menarik tadi ya soal climate change ya. Karena Inggris itu sebenarnya catatan terakhirnya sejak COP atau pertemuan tingkat tinggi untuk isu perubahan iklim di Glasgow, di situ sudah kelihatan Inggris termasuk supporter terbesar untuk negara-negara dunia itu bergerak semakin hijau gitu ya, ekonominya semakin hijau. Nah pertanyaannya, dengan kondisi domestik Inggris yang semakin sulit, biaya hidup masyarakat yang saat ini pun sudah naik lebih dari 54%. Dan dalam 1 bulan ke depan kabarnya akan jadi 2 kali lipat resmi. Jadi artinya yang biasanya beli sayur mungkin ya, harganya 10 pound bisa jadi 20 pound, bisa dibayangkan harga itu luar biasa, tentu akan mencekik ya kehidupan sehari-hari masyarakat. Jadi boro-boro kita bicara soal perubahan iklim, urusan perut bisa jadi masalah. Oke, tadi Mbak Dina sempat menyebutkan bahwa memang pengeluaran keluarga kerajaan ini sangat banyak sekali, dan
dananya dari pajak masyarakat. Ya. Padahal saat ini kondisi masyarakat sedang terhimpit, tercekik. Ya. Bahkan tadi harga tadinya 10 pound bisa jadi 20 pound. Ini kita semua tidak ingin ini terjadi ya, tapi kita memprediksi saja, Mbak Dina. Kalau suatu saat memang ada desakan dari masyarakat bahwa ya ini kita seharusnya modernisasi, monarki terlalu eccentric, akankah terjadi seperti itu? Saya kira itu bukan satu hal yang mustahil ya. Jadi tentu harus diantisipasi bahwa akan ada tekanan dari masyarakat, dari publik yang mempertanyakan soal relevansi kerajaan, termasuk dari segi pengeluaran mereka. Sebenarnya keluarga kerajaan itu punya beberapa sumber pendapatan, tidak semuanya dari pajak. Tetapi sejak 2010-an lah kira-kira perekonomian Inggris kan juga tidak baik-baik saja ya sejak krisis Eropa sejak itu. Jadi sumber pendapatan yang lain seperti misalnya penyewaan aset-aset kerajaan itu turun, apalagi pandemi gitu kan. Jadi akhirnya di top up atau dibayarkan dari pajak lebih banyak gitu. Dan kabarnya karena sejumlah premises atau bangunan-bangunan milik kerajaan itu sudah mulai menua, maka ada peningkatan permintaan anggaran sampai 17% untuk renovasi, untuk renovasi dan lain-lain. Tapi memang kalau dilihat angka-angka pengeluarannya itu fantastis sekali ya. Misalnya nih, saya ambil contohnya misalnya untuk perjalanan dinas para anggota kerajaan. Kalau mereka ditugaskan pergi, saya nggak tahu untuk kunjungan, termasuk untuk kalau sekali kunjungan itu kan termasuk aneka pengawalnya ya ikut berangkat. Satu trip, satu perjalanan itu paling sedikit 15.000 pound sterling, which is sekitar 257 juta. Luar biasa. Dihabiskan. Jadi 1 tahun itu bisa habis sampai sekitar 76 miliar hanya untuk perjalanan saja. Belum termasuk untuk entertainment ya, kalau mereka bikin resepsi atau perjamuan makan, itu kan juga ditanggung oleh uang-uang seperti itu. Jadi saya kira salah satu poinnya di sini karena situasi ekonomi memburuk atau kurang baik, sedang kurang baik, tentu perlu ada negosiasi ya. Di situ tawar-menawar seharusnya antara pihak eksekutif di parlemen dengan keluarga kerajaan. Oke, Mbak Dina, jika memang berarti salah satu tugas berat yang harus dilakukan oleh Raja Charles adalah memodernisasi keluarga kerajaan. Betul, betul. Dan mereduksi juga ya pengeluaran-pengeluarannya dan menunjukkan pada masyarakat bahwa mereka itu hadir dalam situasi masyarakat yang sulit, mereka pun ikut empati. Oke, dengan begini akankah beberapa larangan yang misalnya keluarga kerajaan tidak boleh memiliki medsos dan lain sebagainya, akankah sejumlah aturan itu dihilangkan nantinya? Misalnya keluarga kerajaan diperbolehkan untuk bekerja di sektor swasta atau menjadi pegawai negeri sipil di sana, akankah itu terjadi? Itu lucu tuh karena Perdana Menteri Liz Truss baru saja mengumumkan salah satu upaya untuk mengurangi beban anggaran pemerintah, mereka akan mengurangi PNS. Pegawai negeri sipil akan dikurangi. Jadi nggak mungkin lah itu. Kalau itu sama aja keluar kantong kiri, keluar kantong kanan, jadi nggak mungkin lah. Pasti kalau jadi PNS nggak mungkin lah keluarga kerajaan. Kalau mereka kerja jadi swasta juga saya kira nggak mungkin juga ya, karena secara regulasi aturan mana mungkin juga mereka pada dasarnya bisa kerja di swasta sama seperti Harry dan Meghan, tapi harus melucutkan title mereka kan. Tapi itu tidak mungkin akan jadi bagian dari modernisasi ya? Saya kira prosesnya untuk ke sana tuh pasti panjang ya, pasti debat di dalam keluarga kerajaan juga luar biasa gitu. Saya nggak tahu seberapa fasihnya, seberapa mulusnya raja yang baru ini akan menavigasi itu semua. Oke, baik. Mbak Dina, ini kita kembali ke iring-iringan kerajaan dulu sebentar. Ini tadi dari Wellington Ark, kemudian menuju ke Windsor untuk menuju ke Kapel St. George. Jika kita lihat pemirsa, jarak dari London ke Windsor itu sekitar 22 miles, atau kalau secara waktu sekitar 30 menit ya, Mbak Dina, dari London ke Windsor. Kemudian nanti
Windsor ini akan menjadi tempat peristirahatan terakhir Ratu Elizabeth II yang telah memimpin Inggris selama 70 tahun. Oke, Mbak Dina, jika kita lihat bahas lagi soal keluarga kerajaan, apakah masih relevan atau tidak? Sebenarnya apa sih modernisasi yang harus dilakukan Raja Charles dalam jangka pendek saja dulu deh? Dalam jangka pendek untuk modernisasi, saya kira perlu dilihat ya, pembagian tugas keluarga raja itu mungkin tidak cukup hanya sekedar untuk kegiatan amal. Karena pada dasarnya kegiatan amal itu pasti butuh juga anggaran tersendiri ya. Tapi bagaimana mereka bisa lebih terlibat juga dalam kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya pembangunan lah ya. Jadi bukan memberikan sesuatu, tapi betul-betul ikut membangun kehidupan bermasyarakat mereka kan biasanya dibagi berdasarkan wilayah-wilayah penguasaan gitu ya. Kenal betul dengan masyarakatnya. Nah, selama ini yang terjadi, mereka menikmati benar-benar jadi keluarga kerajaan atau mereka memang terjun ke masyarakat sih, Mbak Dina? Mereka kan sesuai assignment. Saat ini yang saya baca kebanyakan berdasarkan penugasan saja. Jadi kalau ada tugas datang ke acara ini, ya dia datang ke sana. Tapi kedekatan emosional dengan masyarakat itu sepenuhnya masih rutin dilakukan oleh Ratu Elizabeth aja. Jadi saya kira itu sebabnya luapan emosi, kegembiraan atau kedekatan emosional ini lebih banyak langsung kepada Ratu Elizabeth dan tidak sepenuhnya pada yang lain. Nah, ini pembagian tugas ini yang mungkin supaya dukungannya makin luas ya. Apalagi tadi kalangan milenial ternyata kepada anggota kerajaan yang lebih muda kan. Yes, ke William lebih tepatnya. Jadi ya itu harus dikapitalisasi ya dengan lebih baik gitu supaya meningkat, bukan cuman perhatiannya kepada Raja Charles saja. Oke, Mbak Dina, Anda melihat selama 70 tahun Charles menjabat sebagai putra mahkota, apakah Ratu Elizabeth ini memberikan bekal yang cukup? Itu kayaknya pertanyaannya harus ditanya pada pada Raja Charles. Kalau dilihat dari penugasan-penugasan yang diberikan, terutama untuk bilateral dan lain sebagainya. Kurang ya, karena kesempatan-kesempatan itu justru lompat nggak dilakukan oleh Charles. Tadi yang seperti kita sempat bicarakan, banyak tugas yang termasuk engaging Australia aja. Waktu itu Diana justru yang terlibat, yang dimunculkan. South Africa pun. Kemudian untuk ke Amerika waktu itu Princess Anne kan, putra adiknya Raja Charles. Jadi Charles ini lebih banyak di belakang layar, kurang sibuk selain kegiatan charity aja amal. Oke, baik. Kita masih tunggu saat ini iring-iringan yang membawa peti jenazah Ratu Elizabeth II akan menuju Chapel St. George di Windsor, dan nantinya Windsor akan menjadi tempat peristirahatan terakhir Ratu Elizabeth. Terima kasih Mbak Dina telah berbincang-bincang bersama kami di Breaking News, dan pemirsa Breaking News akan kembali usai jeda bersama rekan saya Abraham Silaban. Tetap bersama kami.